Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa rupa wayang beber. Di sini saya juga akan memberikan penjelasan terkait cara wimba dari wayang beber. Jadi barangkali juga teman-teman pas lagi di video yang otoman atau di video yang mengenai cara wimba sebelumnya itu masih belum paham, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai cara wimba supaya lebih jelas. Oke, untuk produk budaya tradisi yang saya pilih ini adalah wayang beber karena untuk saat ini yang banyak pembahasan mengenai bahasa rupa menggunakan teori bahasa rupa Pak Primadi kebanyakan adalah mengenai wayang beber. Jadi kita ulas sebelumnya dulu mengenai ciri khas dari budaya tradisi ya. Ciri khas budaya tradisi itu biasanya produk-produknya itu satu, dia itu jangkauan wilayahnya terbatas. Jadi dia punya ciri khas atau pakem-pakem yang hanya dipakai oleh seniman di kalangan tertentu atau dalam area tertentu. Misalnya seniman Jawa itu beda sama seniman Bali, walaupun misalnya sama-sama dulu itu ada budaya Hindunya juga. Cuma budaya di Jawa itu seniman-senimannya lebih banyak terkena akulturasi dari budaya lain, contoh budaya Islam dan budaya Belanda, karena waktu itu banyak pendatang. Beda dengan budaya di Bali, mereka masih murni, jadi tidak banyak terakulturasi dari budaya lain. Terus yang kedua, itu mereka tidak banyak mengalami perkembangan karena tadi banyak pakem-pakem yang biasanya tidak boleh dilanggar, tidak boleh terlalu dikembangkan. Khawatirnya nanti akan mengganggu dari filosofi dan dia ini biasanya juga dipilih siapa yang meneruskannya. Jadi contohlah kayak dalang atau misalnya kayak seniman, mereka punya ketentuan bahwa yang boleh meneruskan itu siapa, kurang lebih seperti itu. Terus refleksi dari suatu budaya kehidupan masyarakat tradisional. Jadi si produk budaya ini dia merefleksikan bagaimana sudut pandang, cara berpikir, value maupun teknologi yang ada di kehidupan masyarakat saat itu. Terus tak hanya memuaskan mata tapi juga melebur kaidah adat dan tabu. Jadi karena biasanya kalau produk budaya tradisi itu yang tradisional itu dibuatnya dengan pertimbangan hal karena nantinya akan dipakai dalam acara-acara kebudayaan. Yang terakhir adalah di situ juga memuat kepercayaan agama dan sebagainya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan mengenai wayang beber. Jadi wayang beber itu kurang lebih yang kalian lihat di sini itu adalah suatu lukisan wayang yang ditaruh dalam scroll. Jadi ada masanya wayang itu tidak seperti yang teman-teman lihat wayang golek atau wayang kulit purwa, tapi pada awalnya wayang itu kurang lebih seperti ini. Mereka dilukis pada kertas, bahkan dulu dilukis di kertas di daun lontar. Nah, si wayang beber ini sebelum kita membahas wayang bebernya, kita lihat dulu bagaimana sih perjalanan suatu karya di Pulau Jawa yang awalnya itu animisme, terus ada pengaruh Hindu-Buddha, terus sampai ke ke era ada Belanda dan pasca kolonial. Jadi kurang lebih yang di sini adalah kronologi bagaimana suatu budaya itu masuk ke Pulau Jawa ya. Karena di sini kan pembabakan sejarah Jawa. Di sini itu di tahun 400 sampai 1400-an itu ada Hindu-Buddha. Lalu di 200 tahun terakhir itu Islam masuk kurang lebih. Jadi pas Hindu-Buddha ini ada, mereka kedatangan Islam, dan kedatangan Islam itu menambahkan value-value baru yang membuat karya-karya atau produk budaya yang sebelumnya ada di Hindu-Buddha itu agak berubah, karena waktu itu tidak semua produk budaya Hindu-Buddha itu dihilangkan, tapi tetap dipertahankan dengan ditambahkan beberapa hal baru supaya tidak mengurangi value-value dari keislaman itu sendiri. Lalu begitu masuk zaman-zaman kolonial, mereka juga menambahkan hal-hal baru karena di era kolonial atau di Karo Belanda ini mereka punya si pendatang koloni ini mereka punya selera dan kesukaannya masing-masing. Jadi mereka mempengaruhi cara menggambar, apa yang digambar dan warna-warna yang dipakai. Kurang lebih seperti itu. Lalu berlanjut sampai ke pasca kolonial, yaitu masa kemerdekaan, di mana mulai banyak orang-orang yang terdidik sehingga mereka menghasilkan suatu gambar yang berdasarkan edukasi pada saat itu.
Nah, terus di sini adalah kira-kira produk budaya visual, wujud budaya visual yang ada di Pulau Jawa. Jadi di sini kronologi wujud visual dan penggayaan seni rupa tradisi di Jawa. Dari di sini itu ada yang di naskah dalam bentuk tulisan, ada juga yang dalam bentuk relief. Karena ada satu zaman yang si orang itu berkomunikasi atau lebih banyak menggunakan gambar daripada tulisan. Dan kurang lebih kayak gitu. Ataupun si tulisannya waktu itu sangat terbatas, hanya bisa dibaca oleh kalangan tertentu, jadi lebih banyak menggunakan gambar. Jadi kalau seperti yang kalian lihat di sini, yang paling pertama itu mungkin kelihatan dari hasil produk budaya atau produk keagamaan Buddha, yaitu di Candi Borobudur, lalu mulai masuk agama Hindu. Di sini itu ada contohnya dari sini Candi Panataran ya, nanti ada gambar yang lebih jelas. Di era ini kebanyakan itu relief. Ada wayang, cuma lebih banyak yang kelihatan itu adalah relief. Terus mulai di sini wayang itu mulai ada. Jadi wayang beber itu mulai ada di era Hindu sebenarnya. Tapi mereka itu mulai banyak perkembangannya di masa di abad ke-16. Di abad ke-16 itu kan berarti tahun 1500-an ya. 1500-an itu adalah kalau dari sini eranya Islam masuk. Nanti akan saya jelaskan juga. Jadi di sini juga di tahun-tahun berikutnya banyak gambar-gambar ilustrasi Jawa yang disesuaikan sama value-value agama Islam, juga mulai disesuaikan dengan banyaknya koloni yang masuk. Nah, kurang lebih kita ngikutin dari si timeline ini ya. Jadi yang namanya wayang itu sebenarnya mereka bentuknya itu berusaha mengikuti gambar-gambar yang ada di candi-candi. Kurang lebih kalau dari beberapa literatur mengatakan demikian. Pertama, yang wayang itu aslinya dari sini. Jadi kita ngelihat bagaimana orang-orang Jawa pada zaman dulu berusaha menggambarkan manusia dalam relief-relief. Dari sini kelihatanlah bentuknya itu masih menyerupai manusia pada umumnya, walaupun ada beberapa distorsi, cuma nggak begitu distorsif banget gitu. Terus di era kerajaan Hindu, seperti yang kalian lihat, di sini mulai kelihatan ada perubahan. Kalau misalnya di sini manusia itu mulai hampir semuanya tampak, ada yang kelihatan tampak depan, ada yang kelihatan tampak samping. Di sini orang-orang mulai kelihatan tampak samping. Nah, mulai pada di zaman-zaman Hindu itulah si wayang-wayang ini mulai ada yang dibuat dalam bentuk lembaran. Dalam bentuk lembaran wayang beber seperti ini, tapi ada juga yang dalam bentuk wayang purwa atau wayang satuan. Nah, tapi hingga saat ini bentuk wayang yang seperti ini itu yang lebih banyak yang kita kenalkan. Teman-teman bisa lihat bagaimana jauhnya bedanya figur manusia yang ada dalam wayang beber yang ini sama yang di sini. Itu jauh beda banget. Nanti akan saya jelaskan di pengaruh budaya Islam pas di sini ya untuk wayang. Nah, kita masuk di sini ya, masih di era kerajaan Hindu, yang di abad 14 sampai 15 ini. Jadi di pertengahan abad itu, di sekitar tahun 1200-an, berarti ya 1200-an itu ada kerajaan Jenggala. Jadi mereka ini kerajaan Hindu. Mereka itu juga menggunakan gambar-gambar kurang lebih seperti ini, tapi digambar di daun lontar. Jadi kira-kira awalnya wayang beber itu seperti ini, menggunakan media selain batu. Jadi media-media yang digunakan adalah daun lontar dan kurang lebih itu dibukanya kayak kipas seperti ini. Ini daun lontar seperti ini. Jadi kalau kalian pernah minum es legen itu kurang lebih seperti ini juga daunnya. Nah, di sini diceritakan beberapa puluh tahun kemudian kerajaan Jenggala itu awalnya di Jawa Timur. Terus katanya pindah ke Pajajaran. Terus mereka mulai menggunakan kertas dari kulit kayu daripada si daun lontar ini. Waktu itu teknologinya sudah bertambah pesat, jadi mereka mulai bisa memproduksi kertas.
Nah, si bentuk wayangnya, figur dari wayang wujud manusianya itu sebenarnya juga kurang lebih seperti ini. Kurang lebih masih berusaha menyerupai bentuk manusia, jadi kelihatan jelas masih ada tampak depan dan lain-lain. Tapi sayangnya tidak banyak dokumentasi terkait produk budaya kerajaan Jenggala gitu. Yang saya masukkan di sini adalah lukisan wayang Kamasan Bali. Jadi kenapa saya masukkan di sini? Jadi dalam beberapa literatur dibilang seperti ini. Kerajaan Jawa sama kerajaan Bali pas zaman-zamannya Hindu itu mereka itu sama. Tapi kerajaan Bali itu kita masih bisa melihat bagaimana murninya kebudayaan Hindu dari dulu, karena mereka tidak ada akulturasi dari budaya Islam maupun budaya Belanda. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira seperti inilah figurnya atau gambaran bagaimana kalau orang seniman zaman dulu itu menggambarkan manusia wayang pada tahun 1244 Masehi. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Nggak asing, nggak jauh beda dengan yang ini. Cuma medianya aja yang diganti, tidak lagi daun lontar, tapi kertas dari kulit kayu. Kemudian pada tahun 1300-an, waktu itu kerajaannya Majapahit mulai hits gitu ya kurang lebih. Mereka mulai banyak memanggil para seniman-seniman wayang, terus minta untuk pentas di kerajaannya. Dan pada saat itu akhirnya si kertasnya ini, kertas kulit kayu atau delancang gedok ini yang mereka pakai itu dikasih kayu kanan kirinya. Terus jadi kalau misalnya disimpan tinggal digulung, kalau mau ditampilin tinggal dibuka lagi gulungannya. Dan mulai saat itulah mulai disebut sebagai wayang beber. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah kan di sini wayang beber itu di sini wayang beber mereka itu hits di abad ke-16. Kenapa? Karena pada di era itulah mulai bentuknya itu mulai berubah sesuai seperti apa yang kita lihat pada sampai sekarang. Nah, saya jelasin dulu di sini bahwa setelah di tahun 1300-an ini di mana di masa Majapahit itu wayang beber itu mulai ada. Di tahun 1200-an Islam mulai masuk. 1300, 1400, 1500 Islam mulai berkuasa, ditambah mereka berhasil menduduki Majapahit waktu itu. Nah, karena mulai ada shifting nilai-nilai, shifting value gitu. Si produk budaya yang sebelumnya kaya dengan nilai-nilai Hindu, produk budayanya dipertahankan karena waktu itu media komunikasi kepada masyarakat yang paling hits ya itu gitu loh wayang. Tapi dari bentuknya, dari ceritanya dan lain-lainnya itu dirubah supaya tidak keluar dari nilai-nilai Islam waktu itu. Berikut juga dengan si penggambaran figur dari tokoh wayang beber itu sendiri. Jadi banyak distorsi karena tidak diperbolehkan untuk menyerupai bentuk manusia yang sempurna. Kurang lebih seperti ini ya, ini contohnya nih kalau misalnya perubahan yang kelihatan. Ini wayang dari yang begini, dari yang masih kelihatan wajahnya seperti manusia, terus mulai disimplifikasi lagi tampak miring, hingga akhirnya dia kayak pipi dicubit seperti itu ya, kurang lebih. Jadi wajahnya lebih runcing, lebih pendek kayak dipres gitu, terus kayak ditarik. Kurang lebih kayak gitu. Hidungnya diperpanjang, mata kayak agak diperpanjang, badannya juga kurang lebih keramping dan lain-lain. Jadi si figur wayang ini pada akhirnya tidak lagi menyerupai atau mewakili figur manusia pada umumnya, tapi untuk mewakili kepribadian seseorang. Jadi si wayang ini kalau misalnya kalau tokohnya orangnya baik gitu, misalnya orangnya bijak, wajah maupun badannya itu bentuknya beda. Kalau misalnya dia orang jahat, bentuk mata, bentuk wajah, terus bentuk badannya juga beda lagi. Begitu juga dengan gesturnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Walaupun memang ada juga alasan lain, kayak misalnya kenapa sih lehernya kudu panjang banget. Dalam literatur itu ada yang bilang karena waktu itu penerangan sulit gitu, karena penerangan sulit dan lain-lain. Terus kalau kalian lihat juga wayang beber itu dia gambarnya itu sangat-sangat banyak gitu, maksudnya di belakangnya banyak dekoratif tuh, ada banyak aksen elemen desain yang dekoratif. Jadi penggunaan si leher yang panjang itu
untuk mempermudah diidentifikasikan dengan tokoh wayang lainnya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Terus misalnya kenapa sih tangannya panjang? Tangannya panjang banget. Nah, si wayang beber ini pada era 1200-an sampai 1600-an itu juga digunakan sebagai wayang purwa. Jadi wayang purwa itu yang sampai sekarang kita teman-teman tahu, misalnya wayang kulit kan di media satu. Itu ada alasannya kenapa tangannya panjang. Salah satunya adalah biar mudah digerakin gitu, biar mudah digerakin. Nah, penggunaan tangan panjang di wayang purwa itu juga akhirnya diterapkan di penggambaran wayang pada wayang beber, karena biar sinkron, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah wayang beber sebagai sequential art. Jadi sequential art itu kurang lebih adalah sekumpulan karya seni yang kita itu bisa tahu ceritanya kayak gimana, terus kurang lebih gambarnya itu nyambung apa enggak, itu karena si karya seni itu diletakkannya itu bersebelahan atau berdekatan. Kalau misalnya kita yang sekarang tuh mungkin kayak komik. Kalau komik kan kita lihat ada panel-panel. Nah, itu tuh kita bisa tahu dari sini kita mau lanjutin baca ke arah mana, apakah ke samping, apakah ke bawah, kurang lebih kayak gitu. Itu karena si komikusnya berhasil menempatkan arah baca dari misalnya si ini kayaknya gambarnya nyambung ke sini, terus misalnya gambar panelnya ngarah ke sini, atau misalnya wajah orang yang ngadep sini. Jadi itu membuat kita mudah tahu arah bacanya kemana. Begitu juga dengan si wayang beber ini. Si wayang beber itu dulu ada dua macam. Ada yang dia itu di scroll satu cerita. Satu cerita itu ada yang dibuat satu scroll panjang banget. Jadi kalau misalnya kalau yang kayak digambar ini ya. Jadi kalau misalnya pengen dibacakan, si dalang itu akan pindah dari sini ke sini sambil menunjukkan ceritanya, kurang lebih kayak gitu. Tapi ada juga yang mereka dipecah-pecah jadi beberapa scroll, kurang lebih kayak gini. Oke. Terus gimana sama wayang beber pada era sekarang? Wayang beber pada era sekarang tuh masih sering dipakai. Sebagaimana kalau teman-teman yang tinggal di daerah Kabupaten Cirebon itu masih banyak kok orang-orang yang nonton wayang kulit. Di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur masih ada wayang beber. Walaupun tidak banyak peminatnya, dan fungsinya pun masih sama. Kalau misalnya di Jawa Timur maksudnya di zaman era Majapahit itu namanya wayang beber atau wayang kulit sekalipun, itu banyak digunakan untuk acara syukuran atau acara ritual, terus acara hiburan dan lain-lain, dan sekarang masih juga dipakai seperti itu. Di beberapa kota besar seperti Jakarta itu ataupun Surakarta ya, yang pasti Surakarta. Jadi di sini kan ada institut seni itu, jadi mereka punya jurusan yang khusus untuk preserve wayang. Jadi mereka juga mengembangkan wayang-wayangnya seperti apa. Lalu di kota besar seperti Jakarta itu mereka punya komunitas yang khusus membuat wayang beber tapi untuk kontemporer. Jadi dia menggunakan pakem-pakem gambarnya tapi menggambarkan situasi keadaan zaman sekarang. Jadi kalau kayak gini misalnya seperti ini ya, kan teman-teman bisa kelihatan kan bedanya gaya atau selera visualisasi zaman sekarang sama zaman dulu, walaupun pakemnya atau cara gambarnya masih sama. Kalau zaman dulu mereka lebih suka suatu hal yang rumit, suatu hal yang tidak ada ruang kosong. Sekarang itu seleranya mereka lebih suka yang simple, detail tapi nggak terlalu detail. Jadi kita nggak lihat sangat ruwet gitu kan. Kalau secara pribadi ngeliatnya kayak ruwet banget kalau ngelihat yang zaman dulu. Kalau zaman sekarang seleranya lebih ke yang simple, clean. Yang penting ceritanya kelihatan dan gaya gambarnya sesuai dengan wayang beber, kurang lebih seperti itu. Dan tentu saja sudah banyak dipengaruhi oleh budaya lain. Kalau misalnya kayak sebenarnya kita gaya gambar Jepang-Jepangan atau misalnya gaya manhwa dan lain-lain itu masih banyak. Atau misalnya kayak gaya gambar Marvel atau apapun gitu ya, itu bisa memberikan warna lain dari wayang beber. Oke, sekarang kita bahas mengenai cara wimba dari tokoh wayang beber. Kita bahas ini
supaya nanti pas random quiz maupun pas lagu UTS teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke situ, barangkali teman-teman tadi ada yang bingung sama wayang beber itu cara penceritaannya gimana, atau bagaimana cara menceritakannya, atau gimana caranya kita tahu ini tuh ada jalan ceritanya gitu, kurang lebih. Gimana caranya kita tahu kalau ini ada jalan ceritanya? Jadi kalau yang ada di sini, ini contoh wayang beber cerita Jaka Kembang Kuning. Jadi ceritanya itu adalah Raja Kediri yang dia itu mengadakan sayembara kepada beberapa pemuda untuk mencarikan anaknya yang hilang atau kabur gitu. Terus siapapun yang berhasil menemukannya akan menjadi suaminya gitu, kurang lebih. Laki-laki ya, maksudnya laki-laki yang menemukannya. Nah, di sini itu adalah gambaran dari scroll yang pertama. Jadi cerita Jaka Kembang Kuning ini ada beberapa scroll. Ini scroll yang pertama. Dan dalam scroll ini itu ada beberapa adegan. Ada literatur yang mengatakan ada 2 adegan, ada juga yang mengatakan ini adalah 4 adegan. Jadi kalau contohnya kayak yang di sini ya, contohnya itu kalau yang di sini ada 2 adegan. Jadi yang dikena highlight sini adalah adegan yang muncul berikutnya ya. Jadi kalau di sini misalnya adegan 1 si Raja Kedirinya itu sedang berbicara dengan para patih, sedang membicarakan diskusi mengenai sayembara. Lalu di adegan berikutnya adalah muncul 2 orang ini, bukan 2 orang ya, sebenarnya bertiga nih, atau bisa dikatakan berempat. Jadi dia itu muncul adegan. Jadi kalau kalian lagi lihat sinetron atau lihat TV gitulah ya, ada orang ngobrol terus tiba-tiba ada orang masuk, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya Dalang sedang bercerita, dia akan menunjuk mulai dari sini, biasanya dari kiri, menceritakan bahwa bagaimana Raja Kediri itu dia kehilangan putrinya, lalu dia berdiskusi dengan para patih ataupun panglima kerajaannya untuk mengadakan sayembara. Lalu muncullah Jaka Kembang Kuning berserta dengan ajudannya bahwa mereka itu mendengarkan sayembara. Lalu kemudian muncul tokoh lainnya belakangan. Nah, tadi itu kan saya bilang ada literatur yang bilang, ada yang bilang 2 adegan, ada yang bilang 4 adegan. Kurang lebih seperti tadi. Kalau yang ini itu yang muncul adalah langsung raja dan para patih. Lalu adegan yang kedua itu adalah langsung si Jaka Kembang Kuning dan Kebolorodan. Kalau di literatur lain yang 4 adegan, kurang lebih kayak gini. Yang pertama itu adalah si raja dan para dayang. Jadi mereka sedang berbicara bagaimana putri Raja Kediri itu Dewi Sekar tadi itu sedang menghilang. Terus di adegan yang kedua itu adalah masuknya para petinggi kerajaan ini, yang kemudian mereka berbicara dengan Raja Kediri bahwa gimana untuk supaya mereka bisa bikin sayembara. Terus adegan yang ketiga itu adalah masuknya 3 orang ini, yaitu Jaka Kembang Kuning dengan 2 ajudannya. Dan adegan yang terakhir adalah si Kebolorodan ini atau yang ini. Ini adalah orang yang masuk paling akhir dalam scene ini, gitu kurang lebih. Nah, begitulah kurang lebih ceritanya. Ya, oke. Di sini kita masuk ke bagian analisis secara Wimba. Jadi buat teman-teman yang biasa bingung kenapa sih kita harus menganalisis secara Wimba, itu terbukti dari kemarin pas kalian mulai belajar bikin gaya gambar Ottoman, masih banyak yang nanya, Bu, udah kayak gaya gambar Ottoman belum? Di sini ini gunanya supaya kalian bisa identifikasi identifikasi cara gambarnya. Jadi kalau misalnya kalian bisa mau replikasi ataupun mengembangin, kalian udah tahu nih, pakem cara gambarnya tuh gini loh, gitu kurang lebih. Terus selain itu kalian bisa identifikasi ada tokoh apa aja sih yang ada dalam satu cerita ini, ada berapa banyak. Terus ada nggak sih tokoh-tokoh yang kelihatannya dia itu penting
tokoh penting dalam jalan cerita tersebut. Jadi kalau kayak misalnya nih dalam gambar ini, kok ada ya yang digambar gede banget, tapi ada juga yang dia itu kecil, lebih kecil, bahkan ada yang cuma kelihatan kepalanya doang. Nah itu tuh menandakan adanya tingkat kepentingan dalam tokoh tersebut. Tokoh yang besar biasanya mereka adalah tokoh yang penting dalam cerita, sedangkan yang kecil biasanya mereka figuran, kurang lebih kayak gitu. Terus gunanya juga cara Wimba ini bisa membantu kita buat cari tahu si jalan ceritanya itu kayak gimana sih di gambar ini, sama membaca alur baca cerita, sama kayak tadi apa sih namanya, awalnya tuh gimana alur baca dari sini terus ke kanan atas terus kanan bawah terus sampai ke kanan paling akhir, kurang lebih kayak gini gitu kurang. Oke, kita mulai ya untuk cara Wimba. Nah, saya di sini pakai ambil yang cara Wimba untuk 2 Wimba ini, baik Si Raja Kediri maupun Kebolorodan, supaya kita bisa face to face penggambaran Wimba yang berbeda walaupun sama-sama manusia. Karena seperti yang saya bilang di slide sebelumnya bahwa dalam wayang itu mereka figurnya mewakili kepribadian manusia. Jadi kita lihat bagaimana si wayang beber ini menggambarkan kepribadian manusia yang berbeda, manusia yang baik sama manusia yang buruk. Nah, di sini kalau untuk Raja Kedirinya di sini dia itu untuk ukuran pengambilan ya. Kalau ukuran pengambilan setiap kali ngerjainnya kita lihat gambar yang seutuhnya. Gambar scene yang seutuhnya seperti ini. Kita lihat bagaimana dia digambarkan besarnya seperti apa dan sisa bidang gambarnya. Kalau yang seperti istilah dilihat, saya akan memutuskan bahwa dia very long shot karena dia kelihatan jelas dari kepala sampai kaki, tapi bidang gambarnya itu sisanya sangat luas. Jadi dia segini, tapi bidang gambar lain segini. Jadi saya mengatakan dia very long shot, bukan extreme long shot gitu, bukan. Begitu juga dengan Kebolorodan karena dia full tapi sisa ruangannya masih banyak. Terus ada yang diperbesar karena si Wimba ini digambarkan lebih besar dibandingkan dengan Wimba lainnya. Kurang lebih si Kebolorodan pun juga seperti itu. Cuma untuk Kebolorodan itu saya highlights bahwa dia yang digambarkan juga selain tubuhnya lebih besar, tapi kayak mata, mulut, terus beberapa badannya itu lebih besar, kelihatan lebih besar dibanding dengan yang lain. Jadi contohnya kalau kayak gini kan si Pak Raja Kedirinya ini dia digambar lebih besar daripada para dayang atau para putri. Sementara si Kebolorodannya juga sama, bahkan gambar badannya kelihatan lebih bulky atau kelihatan kayak lebih banyak lemak dan lain-lainnya dibandingkan raja. Terus di sini saya juga gambar saya tulis dari kepala sampai kaki karena memang dia digambarkan dari atas kepala sampai ke ujung kaki, hanya saja dia tertutup oleh para kepala tokoh lain. Begitu juga dengan Kebolorodan. Gitu ya untuk ukuran pengambilan. Nah, sekarang untuk sudut pengambilan, seperti yang saya bilang sudut pengambilan itu adalah bagaimana kita itu melihat si gambar lihat kita tuh dari arah mana. Ada yang dari atas, bawah, wajar, kurang lebih. Nah, kalau di sini dua-duanya itu sudut wajar. Jadi kita ngeliat kayak dia di depan kita gitu. Kita kan kenapa saya bilang begitu? Karena kita kayak nggak ngelihat kayak seolah-olah kita ngeliat orang dari atas. Kan beda ya ngeliat orang dari atas tuh ataupun dari bawah. Nah, dia tuh kayak di depan kita atau misalnya kayak dia di samping kita, kurang lebih kayak gitu. Terus penggambarannya itu walaupun dia itu kayak di samping kita, tapi penggambaran seluruh badannya aneka tampak. Kayak seperti saya tulis, ini kepalanya digambar dari samping, lehernya digambar dari tampak samping, bahunya sama badan bahkan perutnya itu kelihatannya kayak tampak depan cuma agak miring dikit karena si bahu kanan bahu kiri dia beda ukuran, beda panjang. Begitu juga dengan dadanya dia kayak condong ke kanan. Begitu juga dengan Kebolorodan yang seperti itu kurang lebih. Tapi yang untuk Kebolorodan saya khususkan kayak misalnya matanya ini kayak digambar dari tampak depan karena kelihatan banget bulat. Nah, terus kaki itu digambar tampak samping.
duduknya itu kayak digambarin tampak samping, bukan kayak tampak depan. Terus tapi kalau tangan digambarkan tampak menyamping, tapi menyamping atas. Jadi kita masih bisa ngelihat tangannya. Kita lanjut ya, karena kurang lebih untuk aneka tampaknya kebelorodan ini juga nggak jauh beda. Nah, ini untuk skala. Untuk skala ini kita harus bandingin dia sama figur manusia pada umumnya. Walaupun memang si wayang ini kan sudah tidak mewakili bentuk manusia pada umumnya, cuma kita ngelihat bagaimana ukuran dia ini apabila dibandingkan dengan manusia, terus dia berdiri sejajar atau duduk sejajar dengan manusia lainnya. Nah, saya ngebandinginnya sama patung Raja Kediri maupun Bapak Sandiaga Uno nih, kira-kira kayak gini lah gitu, tingginya kurang lebih. Nah, terus lihat juga bagaimana dia itu apabila dia disandingkan dengan tokoh-tokoh lain. Di sini saya tulis jawabannya adalah lebih besar dari aslinya. Karena si Wimba digambarkan jelas dan ruangan pada bidang terlihat sangat luas. Jadi di sini kurang lebih tuh. Ya, jadi maksudnya bahwa si Wimba ini itu dia kelihatan diperbesar, dia emang tokoh ini dia digambar lebih besar dari skala aslinya. Karena dia dari misalnya sejajar sama si ini, dia itu lebih besar. Bahkan walaupun si kamera ataupun gambaran dalam adegan ini itu dia full, kayak seolah-olah dia itu di kamera kayak ngambil dari jarak jauh biar kelihatan full isi ruangannya kayak gimana, tapi dia tetap bisa menonjol, kelihatan jelas dibandingkan dengan Wimba-Wimba yang lain. Jadi dia itu skalanya diperbesar dari aslinya, kurang lebih seperti itu. Kan aslinya kalau misalnya kita ngelihat orang dari jauh itu ukurannya nggak akan jauh beda sama gitu, tapi dia kelihatan sangat-sangat menonjol. Nah, itu berarti dia diperbesar dari aslinya, kurang lebih kayak gitu. Begitu juga dengan yang kebelorodan. Terus ini untuk yang terakhir, untuk yang cara penggambaran saya hanya akan menjelaskan yang Raja Kediri aja. Karena untuk kebelorodan ini kebetulan juga seakan sama banyak ya, jadi kurang lebih saya pakai di sini ya. Nah, untuk cara penggambaran itu bisa sangat banyak. Kurang lebih kalau di sini saya ada sekitar 7 cara penggambaran. Yang pertama itu dia skematis plus RWD, bagaimana si figur manusianya ini sudah hilang dan hanya bisa dikenali kalau dia ini menggambarkan manusia dari ciri-ciri khasnya, kayak misalnya kepala, terus ada leher, terus ada bahu, tangan, dan terus juga dilihat dari cara duduknya dan lain-lain. Jadi dia menyerupai manusia pada umumnya. Terus yang kedua, dia itu distorsi. Banyak distorsi terutama di bagian kepala, wajah gitu kan, bagaimana kayak ditarik mancung gitu kurang lebih. Terus bahunya kayak ditarik, lehernya kayak ditarik untuk memanjang. Terus dia makin ramping, bisa dibilang maaf ya kayak ceking gitu kurang lebih. Jadi bahkan si jari-jarinya pun kayak digambar tanpa sendi, jadi kelihatan kayak gemulai. Banyak hal-hal yang terdistorsi. Terus dia digambarkan juga dengan warna. Dia tidak lagi hitam putih. Jadi dia sudah punya warna-warna tertentu yang mungkin hanya akan dia yang pakai gitu kan. Jadi kalau di sini kayak dia pakai warna kulit itu putih, rambut itu hitam, aksesorisnya warna keemasan. Terus pakaiannya berwarna kain warna yang dipakai ya itu adalah merah dengan warna motif. Di sini ada motif nih. Warnanya merah tapi masih agak lebih muda lagi. Terus cara penggambaran dia itu adalah momen opname. Jadi dia itu kayak lagi mengerjakan sesuatu, terus tiba-tiba kayak di foto cekrik gitu loh. Jadi kita bisa ngelihat, oh dia tuh kayak lagi nendang bola kah atau kayak lagi makan kah gitu. Jadi kurang lebih si Raja Kediri ini, Wimbanya itu dia sedang duduk dan dia sedang berbicara kepada para patihnya karena kelihatan dari gambar yang ini. Gitu kurang lebih ya. Berikutnya adalah yang Blabar ini. Yang Blabar ini kurang lebih itu adalah karena dia itu menggunakan outline di
keseluruhan wimbanya. Jadi garis tipis warnanya hitam. Terus juga aneka tampak, tapi aneka tampak di sini sudah saya jelaskan di sudut pengambilan, jadi tidak akan dijelaskan lagi. Terus yang terakhir adalah perwakilan. Jadi ada beberapa bagian tubuhnya yang digambarkan itu hanya diwakilkan, kayak misalnya keriput di leher, dia cukup kasih 4 seperti ini. Kadang-kadang ada juga tokoh yang misalnya jarinya hanya berapa gitu loh. Atau kayak misalnya kayak Kebolorodan gini, lipatan badannya itu hanya diwakili seperti ini. Atau mungkin kayak bulu dadanya diwakili oleh seperti ini. Ataupun kumisnya yang diwakili kayak sekumpulan warna hitam ini. Kurang lebih kayak gitu teman-teman dari untuk cara baca Wimba. Nah ini silakan teman-teman pelajari karena ini yang nanti akan muncul di UTS. Cara membaca Wimba produk-produk budaya tradisi. Oke, segitu aja teman-teman, mudah-mudahan banyak membantu. Nanti kita ketemu lagi di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.